فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Adab wa Akhlaq Talibul Ilmi fi hayatihi yaumiyah atau al-ilmiyah wal amaliyah. Kemarin ada 3 hadis, yang hafal 1 atau 2 atau 3-tiganya tafadhalu. Wow. Anakumullah. Ahsantum barakallahu fikum. Dilatih enggak masalah, pelan-pelan, dikit-dikit, lama-lama insyaallah terbiasa. Kita lanjutkan berikutnya halaman yang ke 16 barakallahu fikum, disimak baik-baik. Qala al-mu'allif asbahullah wa mimma yajibu 'ala talib an yakuna 'afifan sabiran. Termasuk adab yang berikutnya dari perkara yang seharusnya dan wajib bagi seorang pelajar atau pencari ilmu adalah hendaknya dia afifan, menjaga kehormatan dirinya, sabiran, sabar. Jadi seorang pencari ilmu jangan buru-buru, sabar. Kemudian juga menjaga kehormatan dirinya, afif. Menjaga kehormatan dirinya, para ulama telah menjelaskan maknanya adalah yahfadu nafsahu 'an tasawwul, di antaranya menjaga dirinya dari minta-minta. Jadi seorang santri, seorang pencari ilmu, bahkan seorang pendakwah atau seorang dai pastikan memiliki sifat afifah, memiliki sifat iffah. Hendaknya dia menjadi orang yang afif, memiliki sifat iffah, menjaga kehormatan dirinya, tidak minta-minta, tidak mengemis, tidak tasawul, tidak melakukan penggalangan dana open donasi untuk memperkaya diri atau yang semisalnya, jangan. Itu semuanya menghinakan diri. Sabar. Menggunakan harta sendiri itu lebih baik daripada menggunakan harta dari hasil minta-minta. Karena ancamannya berat nanti. Di antaranya hadisnya Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma yazalu rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin wal iyad billah." Lihat itu. Ma yazalu rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Ini ancaman yang ngeri loh ya, jangan dianggap sepele ya. Artinya senantiasa ada orang yang terus minta-minta, terus mengemis, minta-minta harta manusia, sampai nanti datang di hari kiamat dalam kondisi tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Lihat itu, ngeri kan?
Dan ini menunjukkan bahwasanya waspada. Jangan bermudah-mudahan barakallahu fiik. At-tasawwul haram. Minta-minta hukum asalnya adalah haram. Ancamannya apa tadi? Di hari kiamat didatangkan dalam kondisi tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Makanya Nabi Daud alaihissalam, Nabi, itu pun beliau nggak pernah minta. Beliau makan dari hasil kerja sendiri. Karena Daud alaihissalam yakul min amali yadih. Dahulu Daud alaihissalam makan dari harta hasil kerja sendiri. Lihat, masya Allah, Nabi. Nah, kita sebagai seorang pencari ilmu, ilmu syar'i, ilmu Al-Quran, Sunnah, pastikan kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mencontoh para nabi dan rasul bagaimana mereka mendakwahkan ilmu. Tidak ada satupun dinukilkan mereka mendakwakan ilmu minta upah, minta gaji, minta-minta, tidak. Dua ayat saja yang sering disebutkan para ulama mewakili. Pertama, perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin." Allah telah menceritakan keadaan para nabi dan rasul. Bagaimana mereka ketika berdakwah, "Wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin." Dan aku tidak pernah minta upah sedikit pun atas dakwahku kepada kalian. Akan tetapi balasanku, upahku berada dari Rabb semesta alam. Allah Ta'ala yang akan memberikan upah. Lihat, enggak minta-minta, enggak tasawul, enggak mengemis atas nama dakwah, tidak open donasi, tidak penggalangan dana, tidak minta sana, minta sini, tidak nyodorkan kertas putih, di atasnya tinta hitam, tidak. Sabar, lihat dakwahnya para nabi dan rasul. Naam. Yang kedua, perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun." Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah, yang mereka tidak minta dari kalian upah sedikit pun dalam dakwahnya, dan mereka-mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Lihat, tidak mengemis, tidak minta-minta, tidak ngambil harta santrinya, tidak memungut harta muridnya, tidak. Tapi dia kerja sendiri. Dia mencari ekonomi sendiri. Tidak meminta, tidak pula mengharapkan pemberian orang lain. Itu yang paling nomor satu. Itu yang terbaik. Itulah dakwah Nabi dan Rasul. Lihat ini. Termasuk yang wajib atas seorang pencari ilmu, ayyakuna afifan sabira. Hendaknya dia itu afif, menjaga kehormatan dirinya, sabiran, sabar. Dan termasuk perkara yang pasti, yang namanya manusia ketika mencari ilmu, menimba ilmu syar'i, itu kadang-kala pasti ditimpa yang namanya ekonomi sulit, ekonomi susah, terkadang naik, kadang turun, itu wajar. Tapi apa? Solusi yang terbaik, sabar. Enggak ada solusi yang lain. Sabar, berdoa, kuatkan tawakal kepada Allah Ta'ala. Karena kita punya kaidah. Kaidahnya apa? Seseorang ketika dia dalam kondisi sangat memerlukan, dia paling tahu tentang keadaan dirinya. Tapi zat yang di atas langit lebih tahu lagi keadaannya. Jadi pahami? Kita ketika perlu, ketika butuh, yang tahu keadaan kita kan kita aja. Orang lain mungkin nggak tahu, tapi zat yang di atas langit lebih tahu tentang keadaan kita sendiri. Masya Allah. Disitulah Allah Ta'ala akan apa? Memberikan kemudahan. Ingat-ingat, jangan bermudah-mudahan untuk minta-minta. Dalil yang kedua, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, "Man sa'alan nas amwalahum fakassura fa innama yas'alul jamra fal yastaqil aw yastakthir." Rasulullah SAW mengatakan, "Man sa'alan nasa amwalahum takassura fa innama yas'alul jamra fal yastaqil aw yastakthir." Ini juga ancaman ini. Artinya apa? Barang siapa yang meminta kepada manusia harta mereka, minta-minta harta manusia, takassura, untuk memperkaya diri, atau untuk alasan yang lainnya tanpa sebab yang syar'i, tanpa alasan yang syariatkan, barakallahu fiik,
itu seakan-akan sebenarnya dia itu sedang meminta bara api. Antum tahu bara api? Bara api neraka panas. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Fal yastaqil au liyastakthir. Maka hendaknya dia mempersedikit atau memperbanyak permintaan tadi. Mafhum? Ini semuanya ancaman dan juga peringatan bahwasanya haramnya minta-minta. Terus ada enggak minta-minta diperbolehkan? Ada. Di dalam Sahih Muslim di dalam Sahih Muslim hadisnya Qabisah bin Mukhariq al-Hilali. Di situ disebutkan bahwasanya apa? La tahillul mas'alah illa bi ahadits tsalatsah. Tidak halal minta-minta kecuali disebabkan karena salah satu 3 perkara. Antum bisa merujuk dalam Sahih Muslim hadisnya Qabisah bin Mukhariq al-Hilali. Hukum asalnya haram minta-minta. Pintunya dipersempit biar orang enggak bermudah-mudahan. Kecuali salah satu 3 perkara. Pertama, orang yang dia itu memikul beban hutang. Disebutkan para ulama, dijelaskan juga, hutang tersebut dia gunakan untuk mendamaikan 2 kelompok, 2 kabilah yang sedang berperang, kemudian harus menebus dengan harta. Banyak uang yang dia keluarkan. Akhirnya dia punya hutang. Paham ya? Ini secara umum dulu. Dia punya tanggungan hutang yang dibebankan kepadanya dan dia tidak bisa membayar. Itu diperbolehkan dia minta sampai melunasinya. Paham? Nah, kemudian setelah itu haram bagi dia minta. Kalau antum lihat riwayatnya, hutangnya tersebut bukan hutang untuk memperkaya diri loh ya. Hutangnya itu memang benar dia mengeluarkan harta banyak untuk mendamaikan 2 kelompok yang sedang berselisih atau sedang bertikai. Mafhum? Yang kedua, orang yang ditimpa dengan musibah mendadak, ludes hartanya, habis hartanya karena mungkin tsunami, gempa bumi, bencana alam. Kadang-kadang kan terjadi seperti itu. Iya kan, tertimbun bangunan misalkan, habis semua hartanya, kena tsunami, hilang semua hartanya. Kena gempa bumi misalkan, kemudian semua hartanya masuk ke bumi misalkan. Itu kan mungkin. Nah, yang seperti itu boleh dia minta-minta sampai menegakkan tulang punggungnya. Setelah itu haram, enggak boleh minta-minta lagi. Yang ketiga, orang yang tertimpa kefakiran. Dulunya dia kaya, kemudian taruhlah walaupun tidak kaya, dulunya dia orang mampu. Kemudian tiba-tiba bangkrut usahanya atau dia tiba-tiba ditimpa kefakiran yang benar-benar fakir. Itu pun disaksikan 3 orang. 3 orang yang berilmu, berakal, paham tentang kondisinya. Dia mengatakan si fulan fakir, si fulan fakir, si fulan fakir, baru boleh minta. Nah ya, baru boleh minta untuk menegakkan tulang punggungnya. Setelah itu enggak boleh minta lagi. Wa ma siwahunna ya Qabisah suhtan yaquluhu suhtan. Wahai Qabisah, selain 3 keadaan itu, maka haram engkau memakannya adalah harta yang haram. Makanya hati-hati barakallahu fiik, minta-minta itu bukan perkara kecil loh ya, perkara besar. Apalagi seorang dai, seorang pendakwah mengajarkan ilmu Al-Qur'an was sunnah. Mengajak manusia pada kebaikan, jangan pernah mengajak manusia untuk apa? Minta-minta. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahmatullah alaih sering menukilkan ini, disebutkan dalam kitab Damul Mas'alah, termasuk ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak minta-minta, tidak open donasi, tidak penggalangan dana. Terus bagaimana kalau ini sedekah inisiatif, sadar diri, sadar posisi? Tafadhal. Enggak perlu diminta. Paham ya? Karena keikhlasan muncul dari mana? Hati. Orang ketika sedekah karena diminta, beda dengan orang yang sedekah karena sadar diri. Beda atau sama? Beda. Wah, ana enggak enak ya Ustaz kalau enggak ngasih. Lah kenapa? Diminta. Akhirnya dia ngasih karena diminta. Beda kalau udah sadar diri. Sadar diri, sadar posisi, dia ngasih bukan karena diminta. Apa kata Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahmatullahi alaih? Jam'ut tabarru'at laisat min simati ahli sunnah. Jam'u tabarru'at laisat min simati ahli sunnah. Mengumpulkan dana open donasi, penggalangan dana bukan termasuk ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Ini bagus sekali babnya ini ya. Jadi wajib bagi seorang pencari ilmu hendaknya dia afif, menjaga kehormatan dirinya dan sabar. Jangan minta-minta.
akhir bulan belum ditransfer, saldonya kosong, sabar. Paham ya? Sampai datang transferan berikutnya. Caranya gitu. Jangan minta-minta. Minjam boleh, minta jangan. Ya kan? Nah, makanya kita punya kaidah juga, di saat dia itu ekonomi sedang susah, pastikan sabar, jangan sampai minta. Di saat ekonomi mudah, kekayaan melimpah, maka silakan bersedekah, memberi tanpa harus diminta. Paham? Nah, itulah yang terbaik. Jadi ketika susah, ketika sulit, ekonomi sedang turun, sabar. Jangan sampai dia minta. Walaupun kalau memang terpaksa, dalam hadis tadi itu masuk dalam salah satu 3 orang dalam hadis tadi, boleh. Tapi kalau bermudah-mudahan, jangan. Bisa dipahami? Di saat ekonomi sedang mudah, harta melimpah, kekayaan meruah, banyak kekayaan dia, silahkan dia memberi atau bersedekah tanpa harus diminta. Mafhum? Naam. Kemudian berikutnya, muhtasibal ajri minallahi ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mencari ilmu, jangan mengharapkan wajah manusia. Jangan mengharapkan sanjungan manusia, biar viral, biar terkenal, biar menjadi orang populer, biar menjadi orang nomor 1, jangan. Itu semuanya mencari niat, barakallahu fiik. Lihat, muhtasibal ajr, dalam keadaan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku untuk umumnya pencari ilmu dan orang yang mendakwakan ilmu. Orang yang mendakwakan ilmu, yang mengajarkan ilmu itu kalau mencari wajah Allah, mencari pahala Allah, itu akan jalan insyaallah. Terus akan berjalan. Walaupun yang datang cuma 3 orang, 2 orang, 4 orang. Tapi kalau seorang pendakwah itu tujuannya mencari harta, mencari muka, mencari banyak peserta, kalau 3 orang hadir gak ngajar. 3 orang datang, wah nanti ajalah, gak ada orang katanya. Paham ya? Tapi kalau dia mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah, mencari pahala dari Allah Ta'ala, siapapun, kapanpun, 1 orang, 2 orang datang, diajarin. Karena dia tidak mengharapkan harta manusia tadi. Jadi pahami? Nah, kalau mengharapkan harta manusia, yang datang cuma 3 orang, 4 orang, dia gak mau ngajar, karena masih sedikit menurut dia. 4 orang itu kan baru 400.000. Kalau per orang 100.000. Minimalnya 30 orang lah. Kalau 30 orang, per orang 100.000 udah berapa? 3 juta, kipas-kipas ustadznya. Apa ya? Nah, barakallahu fiik, ini menunjukkan bahwasanya kita harus waspada, barakallahu fiik. Jangan sampai bermudah-mudahan minta-minta. Kerja itu jauh lebih baik daripada minta-minta. Al-yadul 'ulya khairan minal yadi as-sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada minta. Tapi kalau belum mampu memberi, jangan minta. Mafhum? Nah, ini nasihat buat kami pribadi dan juga antum sekalian. Di saat-saat tertentu, barakallahu fiik, kita harus sabar. Jangan sampai minta-minta. Kita lihat lagi. Li hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna unasan min al-ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam riwayat itu fa'atuh itu. Nah, tapi kita baca yang sini aja. Falam yas'alhu ahadun minhum illa a'tahu hatta nafidha ma 'indah faqala man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa lan tu'tau 'ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Ini yang sebutan sini riwayat Bukhari ya, tapi kalau Anda ngecek di dalam riwayatnya itu, kalau sini kan wa man yasta'iffa, ya kan? Yang masyhur itu wa man yasta'fif. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. Yang di akhir itu kan walan yu'tau. Kalau yang masyhur itu wa ma u'tiya ahadun ata'an. Wa ma u'tiya ahadun ata'an. Kita artikan. Dikarenakan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Sa'id Al-Khudri namanya siapa? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'dun bin Malik bin Sinan, sahabat yang mulia, paling termasuk dari kalangan para sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Mafhum? Di antaranya siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Pantunnya,
Naam, ahsanta barakallahu fik. Syahidnya apa syahidnya? Naam barakallahu fik. Wa anasun wal habru kal khudri. Kal khudri siapa? Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dikarenakan hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri anhu, anna unasan, bahwasannya manusia minal ansar, dari kalangan ansar waktu itu, sa'alu Rasulullah SAW, mereka minta kepada Rasulullah SAW. Falam yas'alhu ahadun minhum illa a'tah. Yang namanya Rasulullah SAW itu enggak pernah menolak dan enggak pernah mengusir kalau ada orang minta. Bukan berarti diperbolehkan minta-minta. Beliau mengajarkan kepada manusia tentang kedermawanan, bukan mengajarkan minta-mintanya. Jadi paham ya? Karena enggak ada seorang pun dari kalangan ulama mengatakan fihi jawazu tasawwul, enggak ada. Paham ya? Enggak ada. Di dalam hadis ini ada pendalilan bolehnya minta-minta, enggak ada satupun yang mengucapkan seperti itu. Tapi diambil pendalilan betapa dermawannya Rasulullah SAW dan lembutnya beliau. Diminta loh ya, diminta ngasih, sampai habis semuanya, kita lihat. Nah, bahwasanya waktu itu ada sekelompok manusia dari kalangan Ansar, mereka meminta kepada Rasulullah SAW dan tidak ada seorang pun yang meminta kepada beliau di antara mereka illa a'tah, kecuali Rasulullah memberikannya. Lihat, diminta Rasulullah ngasih. Hatta nafida ma'indah, sampai habis harta yang di sisi Rasulullah SAW. Lihat, hartanya habis. Maksudnya harta yang seharusnya dibagikan itu sampai habis. Faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ini syahidnya, wa man yasta'fif yu'ifahullah. Kalau antum mau pakai yang di sini wa man yasta'iffa, tapi yang masyhur wa man yasta'fif. Man yasta'fif yu'ifahullah, barang siapa yang menjaga kehormatan diri, tidak minta-minta, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya kehormatan. Enggak minta-minta, ingat-ingat. Nah, sabar, kerja lebih baik. Kalau antum perhatikan para nabi dan rasul, itu mereka kerja atau tidak? Kerja. Nabi kita Muhammad SAW dikenal di awal permulaan kerja apa? Dagang pernah. Yar'al ghanam, ra'il ghanam, mengembala kambing. Kerja atau bukan? Kerja, lihat. Enggak ada satupun dinukilkan Nabi Fulan bin Alan minta-minta, enggak ada. Nah, itulah yang kita contoh. Jangan bermudah-mudahan minta-minta. Sabar, lihat ini. Wa man yasta'fif yu'ifahullah, barang siapa yang menjaga kehormatan diri enggak minta-minta, yu'ifahullah, niscaya Allah Ta'ala akan menjaga atau memberikan Allah Ta'ala akan menjaga kehormatannya. Wa man yatasabbar yusabbirhullah, dan barang siapa yang sabar, mensabarkan dirinya, maksudnya itu mensabar-sabarkan dirinya, berusaha untuk sabar dirinya itu, yusabbirhullah, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan kesabaran untuknya. Karena kesabarannya berat memang, pahit rasanya memang. As-sabru murrun kasmi madzaqatu, lakin awaqibahu ahla minal asali. Sabar itu pahit rasanya sebagaimana namanya, tapi hasilnya lebih manis daripada madu. Sabar. Dan balasannya besar atau kecil? Besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang yang bersabar itu akan diberi pahala dan juga ganjarannya dengan pahala dan ganjaran yang tidak terhitung. Lihat itu. Sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Syahidnya mana? Sabiru. Isbiru wasabiru. Paham ya? Sabar dan berusaha untuk sabar. Mafhum? Kemudian juga contoh yang lain dalam ayat Allah Ta'ala menyebutkan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Sabar. Nah, barakallahu fi, ketika mencari ilmu, belajar, ini kan kaitannya masalah adab pencari ilmu kan? Sabar. Karena orang kalau mencari ilmu kok buru-buru, baru sebulan 2 bulan pulang enggak balik lagi. Baru setahun pulang enggak nongol lagi, enggak muncul lagi wajahnya misalkan. Nah, seperti itu enggak jadi. Seringnya enggak jadi seringnya. Tapi sabar, barakallahu fi, sabar. Disebutkan oleh para ulama dengan berdalilkan perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka sebagai apa? Panutan atau teladan. A'immah itu panutan, teladan. Kapan itu? Ketika mereka sabar dan yakin. Lihat, dua kunci ini.
ingin mendapatkan ilmu, sabar dan yakin. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Bisababi as-sabr wal yaqin tunalu imamatu fid din. Bisababi as-sabr wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan sebab sabar dan yakin, keimaman di dalam agama ini akan diraih. Paham ya? Menjadi teladan panutan, sabar dan yakin. Jangan buru-buru, barakallahu fiik. Kemudian kalau kita menoleh ke belakang, agak jauh zaman para salaf bagaimana? Nah, para muhaddisun yang harum nama mereka, haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Mereka-mereka ini kalau mencari ilmu enggak sedikit loh ya. Mulazamahnya berapa tahun biasanya yang sering dinukil para ulama? 20 tahun seringnya itu. Fulan bin Alan bermulazamah dengan gurunya 20 tahun, bayangkan. Menunjukkan bahwasanya kita-kita ini masih kurang. Terus mencari ilmu, jangan pernah terputus mencari ilmu gara-gara gelar, titel. Nah, kalau udah dapat gelar LC diam, enggak belajar lagi. Kuliah lagi, dapat gelar MSc, enggak belajar lagi. Jangan. Orang mencari ilmu itu sampai kapan, Pak? Sampai ajal menjemput, sampai meninggal dunia. Selama masih hidup terus, bismillah. Dalilnya mana? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, itu dalilnya. Beribadahlah kamu kepada Rabbmu. Orang mencari ilmu ibadah atau bukan? Ibadah sampai datang kematiannya. Sampai mati gitu loh. Bukan dapat gelar terus berhenti. Nah, jangan, barakallahu fiik. Ahlus sunnah wal jamaah terus senantiasa mempelajari ilmu syar'i untuk menumpas dan membasmi penyakit yang sangat berbahaya yang ada di diri-diri kita semuanya, yaitu al-jahl, kebodohan. Poin berikutnya, wa man yastaghni yughnihillah, dan barang siapa yang meminta kecukupan, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan. Lihat, mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada lembaga parlemen, jangan mintanya kepada yayasan. Kalau enggak ada yayasannya, enggak jalan katanya, kata siapa? Kata Fulan bin Alan. Fulan bin Alan gagal paham. Allah musta'an. Yayasan itu bukan payung dakwah. Yayasan itu bukan penggerak dakwah, tapi perusak dakwah. Ujung-ujungnya enggak berani bicara kebenaran karena ketua yayasannya apa? Mengancam. Jangan bicara masalah tasawuf, Ustaz. Kalau bicara masalah tasawuf pekan ini, dapurnya keluar asapnya katanya. Gemetaran ustaznya. Allahul musta'an. Allahumma salim salim. Jangan, barakallahu fi. Kalau menyandarkan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, ekonomi kita Allah Subhanahu wa taala. Yang menanggung semuanya, kita hanya berusaha. Ingat-ingat, berusaha. Jangan pernah menyandarkan ekonomi rezeki kita kepada lembaga, parlemen, yayasan atau fulan bin alan atau muslimin fulan atau fa'ilul khair fulan. Jangan. Mereka semuanya manusia-manusia ini akan mati atau tidak? Akan mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup, tidak pernah mati. Mafhum? Tenang pikiran, tentram hatinya. Lihat. Paham ya? Jangan pernah menyandarkan, mengharapkan dari manusia. Mafhum? Tapi berusaha untuk mencari kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala mintanya. Wa man yastaghni yughnihillah, masyaallah. Barang siapa yang minta kecukupan kepada Allah, niscaya Allah Ta'ala akan berikan kecukupan kepadanya. Cukup ini tuh enggak harus banyak. Ingat-ingat. Cukup itu tidak harus banyak. Hati tenang sudah cukup. Mafhum? Kadang-kala banyak yang banyak tapi enggak cukup. Ya enggak? Udah banyak hartanya tapi enggak cukup terus. Ya. Manhuman la yashba'an. Dua kelompok, dua orang yang tidak pernah kenyang. Manhumun fil ilmi la yashba'. Wa manhumun fid dunya la yashba'. Orang yang keinginan kuatnya ilmu enggak akan pernah kenyang dia. Ilmu terus, ilmu, enggak pernah kenyang. Di mana ada ilmu syar'i diajarkan, qala wa qala Rasul, as-sunnah diajarkan, datang dia. Enggak kenyang dia. Itu kalau pencari ilmu. Begitu pula pencari apa tadi? Dunia. Pencari dunia itu enggak akan pernah kenyang. Sudah dapat M, pengennya MM-an gitu loh. Mafhum? Nah, awal mulanya masih JT lah, jutaan. Naik menjadi M. M1 masih MM-an pengennya gitu loh. Allahul musta'an. Allahumma sallim sallim. Jadi merasa cukup ini bukan berarti harus banyak hartanya. Paham ya? Tapi merasa cukup ini letaknya di dalam hati. Paham ya? Jadi kalau dia merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala walaupun sedikit, saat itulah dia diberikan kecukupan.
Mafhum? Naam. Walan tu'tau 'ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Kalau riwayat yang kita hafalkan itu, wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa' min as-sabr, artinya dan tidaklah seorang itu diberikan suatu pemberian yang lebih baik, lebih luas daripada pemberian berupa apa? Kesabaran. Jadi sabar dalam menghadapi apa? Na'am barakallahu fiik. Na'am, fitnah dunia, fitnah harta, fitnah tahta, fitnah wanita. Harus sabar barakallahu fiik. Apalagi dikaitkan dengan di sini dikaitkan dengan pencari ilmu. Pencari ilmu banyak rintangan, banyak halangan. Kadang pahit, kadang manis. Kadang hambar, kadang ada rasanya. Cuman kesabaran itulah modal utama yang perlu kita kondisikan. As-sabr wal yaqin. Bisababi as-sabr wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan sebab kesabaran dan keyakinan, maka keimaman, keteladanan dalam agama itu akan diraih. Jadi orang akan meraih menjadi teladan, panutan itu kalau dia sabar dan yakin dalam mencari ilmu. Inilah hadis yang kita baca barakallahu fiik. Semoga bermanfaat buat kita semuanya dan memberikan motivasi agar kita senantiasa semangat dalam mencari ilmu dan memberikan peringatan jangan sampai salah niat di dalam mencari ilmu. Pastikan sabar dan menjaga kehormatan diri dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.